Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 6 kelas D4 Teknik Mesin A angkatan 2022 ingin mempresentasikan tentang proses pembuatan besi dan baja. Yang pertama, pendahuluan. Besi dan baja merupakan logam yang banyak digunakan dalam teknik dan meliputi 95% dari seluruh produksi logam dunia. Untuk penggunaan tertentu, besi dan baja merupakan satu-satunya logam yang memenuhi persyaratan teknis maupun ekonomis. Namun, di beberapa bidang lainnya, logam ini mulai mendapat persaingan dari logam bukan besi dan bahan bukan logam. Diperkirakan bahwa besi telah dikenal manusia di sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Proses pembuatan baja diperkenalkan oleh Sir Henry Bessemer dari Inggris sekitar tahun 1800. Sedangkan William Cayley dari Amerika pada waktu yang hampir bersamaan berhasil membuat besi malleable. Hal ini menyebabkan timbulnya persengketaan mengenai masalah paten. Dalam sidang-sidang penghasilan terbukti bahwa William Cayley lebih dahulu mendapatkan hak paten. Masuk ke proses pembuatan besi. Yang pertama, pembuatan besi kasar. Bahan utama besi dan paduannya adalah besi kasar yang dihasilkan dalam tanur tinggi. Biji besi yang dicampur dengan kokas dan batu gamping atau batu kapur dilebur dalam tanur ini. Komposisi kimia besi yang dihasilkan tergantung pada jenis biji yang digunakan. Jenis besi yang lazim digunakan adalah hematit, magnetit, siderit, dan himosit. Hematit atau Fe2O3 adalah biji besi yang paling banyak dimanfaatkan karena kadar besinya tinggi, sedangkan kadar kotorannya relatif rendah. Meskipun pirit FeS2 banyak ditemukan, jenis biji ini tidak digunakan karena kadar sulfur yang tinggi sehingga diperlukan tahap pemurnian tambahan. Karena di alam besi berbentuk oksida dan karbonat atau sulfida, sehingga hampir semua proses produksinya diawali dengan reduksi dengan gas reduktor H2 atau CO. Proses pembuatan besi dibagi menjadi dua, yaitu proses reduksi tidak langsung indirect reduction, dan yang kedua ada proses reduksi langsung atau direct reduction. Di bab ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Jaska Gila Ade Diandra. Terima kasih kepada teman saya Tio Echa Feriandra sudah memberikan kesempatan pada saya untuk melanjutkan bab kali ini. Lanjut kepada bab berikutnya, yaitu proses reduksi tidak langsung atau indirect reduction. Pada proses ini menggunakan tungku tanur tinggi atau blast furnace dengan porsi 80% diproduksi dunia. Besi kasar dihasilkan dalam tanur tinggi. Diameter tanur tinggi sekitar 8 meter dan tingginya mencapai 60 meter. Kapasitas per hari dari tanur tinggi berkisar antara 700 hingga 1600 megagram besi kasar. Bahan baku yang terdiri dari campuran biji, kokas, dan batu kapur dinaikkan ke puncak tanur dengan pemuat otomatis. Kemudian dimasukkan ke dalam hooper untuk menghasilkan 100 megagram besi kasar. Diperlukan 2000 megagram biji besi, 800 megagram kokas, 500 megagram batu kapur, dan 4000 megagram udara panas. Bahan baku tersebut disusun secara berlapis-lapis. Kemudian masuk pada proses reduksi langsung atau direct reduction. Pada proses reduksi langsung, biji besi bereaksi dengan gas atau bahan padat reduksi membentuk sponge iron. Proses ini diterapkan di PT Krakatau Steel Cilegon. Di sini biji atau palet direaksikan dengan gas alam dalam 2 unit sponge iron yang masing-masing berkapasitas 1 juta ton per tahun. Proses pembuatan baja. Baja diproduksi di dalam dapur pengolahan baja dari besi kasar, baik padat maupun cair, besi bekas atau scrap, dan beberapa paduan logam. Ada beberapa proses pembuatan baja antara lain
Yang pertama adalah proses konverter. Terdiri dari satu tabung yang berbentuk bulat lonjong dengan menghadap ke samping. Dengan sistem kerja, yang pertama dipanaskan dengan kokas sampai kurang lebih 1500 derajat Celcius. Dimiringkan untuk memasukkan bahan baku baja kurang lebih 1/8 dari volume konverter. Ketiga, kembali ditegakkan, udara dengan tekanan 1,5 sampai 2 atm dihembuskan dari kompresor. Setelah 20 sampai 25 menit konverter dijungkirkan untuk mengeluarkan hasilnya. Dan yang terakhir, proses Bessemer atau asap. Proses Thomas atau basa. Lapisan dinding bagian dalam terbuat dari batu tahan api biasa atau dolomit, kalsium karbonat dan magnesium CaCO3 plus MgCO3. Besi yang diolah besi kasar putih yang mengandung P antara 1,7 hingga 2%, mangan 1-2%, dan silikon 0,6 hingga 0,8%. Setelah unsur Mn dan Si terbakar, P membentuk oksida fosfor P2O5. Untuk mengeluarkan besi cair, ditambahkan zat kapur CaCO3 3CaO plus P2O5 Ca3PO42 atau terak cair. Proses Siemens-Martin menggunakan sistem regenerator kurang lebih 3000 derajat Celcius. Fungsi dari regenerator adalah memanaskan gas dan udara atau menambah temperatur dapur. 2. Sebagai fundamen atau landasan dapur. 3. Menghemat pemakaian tempat, bisa digunakan baik besi kelabu maupun putih. Besi kelabu, dinding di dalamnya dilapisi batu silika atau SiO2. Kemudian besi putih dilapisi dengan batu dolomit 40% MgCO3 plus 60% CaCO3. Sekian dari saya, dan kemudian bab berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Doni Mulyawibowo. Oke, untuk proses selanjutnya adalah proses basic oxygen furnace. Oke, pertama, logam cair dimasukkan ke dalam ruang beaker, dimiringkan lalu ditegakkan. Kedua, oksigen kurang lebih 1000 ditiupkan lewat oksigen lens ke ruang bakar dengan kecepatan tinggi 55 meter kuadrat atau 99,5% O2 tiap 1 ton muatan dengan tekanan 1400 kN per meter persegi. Ditambahkan bubuk kapur CaO untuk menurunkan kadar P dan S. Keuntungan dari BOF adalah BOF menggunakan O2 murni tanpa nitrogen. Prosesnya hanya kurang lebih 50 menit. Tidak perlu tuyer di bagian bawah. Fosfor dan sulfur dapat terusir dulu daripada fosfor dan sulfur dapat terusir dulu daripada karbon. Biaya operasi murah. Selanjutnya adalah proses dapur listrik. Temperatur tinggi dengan menggunakan busur cahaya elektroda dan induksi listrik. Keuntungannya mudah mencapai temperatur tinggi dalam waktu singkat. Kedua, temperatur dapat diatur. Ketiga, efisiensi termis dapur tinggi. Keempat, cairan besi terlindungi dari kotoran dan pengaruh lingkungan sehingga kualitasnya baik. Kelima, kerugian akibat penguapan sangat kecil. Proses selanjutnya adalah proses dapur kopel. Untuk proses ini akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Faris Ardiansyah. Melanjutkan materi dari teman saya, selanjutnya adalah proses dapur kopel. Mengolah besi kasar kelabu dan besi bekas menjadi baja atau besi tuang. Proses yang pertama yaitu pemanasan pendahuluan agar bebas dari uap cair. Yang kedua, bahan bakar, arang kayu dan kokas dinyalakan selama kurang lebih 15 jam. Kokas dan udara dihembuskan dengan kecepatan rendah hingga kokas mencapai 7-800 mm dari dasar tubuh. Selanjutnya, besi kasar dan
baja bekas kira-kira 10-15% ton per jam dimasukkan. 15 menit baja cair dikeluarkan dari lubang pengeluaran untuk membentuk terak dan menurunkan kadar P dan S. Ditambahkan batu kapur CaC0CO3 dan akan terurai menjadi bereaksi dengan karbon. Gas CO yang dikeluarkan melalui cerobong panasnya dapat dimanfaatkan untuk pembangkit mesin-mesin lain. Yang terakhir yaitu proses dapur cawan. Proses kerja dapur cawan dimulai dengan memasukkan baja bekas dan besi kasar dalam cawan. Kemudian dapur ditutup rapat dan selanjutnya dimasukkan gas-gas panas yang memanaskan sekeliling cawan dan muatan dalam cawan akan mencair. Dan yang terakhir adalah baja cair tersebut siap dituang untuk dijadikan baja-baja istimewa dengan menambahkan unsur-unsur paduan yang diperlukan. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami proses pembuatan besi dan baja. Semoga dari video ini dapat kalian terima dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.